Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Putri Utami dari kelas reguler 218B dengan nomor mahasiswa 3422118418. Adapun kesempatan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat mengenai Penyakit Influenza di Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2. Baik, kita langsung saja menuju ke bab pertama tentang latar belakang penelitian. Alasan saya melakukan penelitian ini. Swamedikasi itu didefinisikan oleh WHO atau World Health Organization sebagai the selection and use of medicine by individuals to treat self-recognition illness or symptoms. Bahwa swamedikasi merupakan proses pengobatan yang dilakukan sendiri oleh seseorang mulai dari pengenalan keluhan atau gejala sampai pada pemilihan dan penggunaan obat. Swamedikasi hanya dilakukan untuk kondisi penyakit yang ringan, umum, dan tidak akut. Banyak masyarakat yang saya rasa melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi mengingat banyaknya informasi yang bisa mereka akses, terutama dari internet ya. Lalu pengambilan keputusan atau swamedikasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti jenis kelamin, usia, status ekonomi, dan tingkat pendidikan. Kenapa ini sangat mempengaruhi? Karena sebagai contoh tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kecenderungan untuk melakukan swamedikasi pun semakin meningkat ya tentunya. Lalu pekerjaan juga berpengaruh untuk proses mengakses informasi. Lalu status sosial misalnya sebagai contoh, orang dengan status sosial yang tinggi akan berbeda cara pengobatannya untuk mengatasi suatu penyakit yang mereka derita dibandingkan orang dengan status sosial menengah ke bawah. Begitu juga sebaliknya ya. Lalu di sini ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa swamedikasi itu masih rendah, terutama pada saat mereka membaca label pada kemasan obat. Lalu keterbatasan ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses swamedikasi. Di sini saya mengambil contoh dari penelitian yang dilakukan Dian Hermawati 2012 di Depok, Kecamatan Cimanggis dengan hasil berdasarkan pretest 12,57 tergolong baik, 51,55 tergolong sedang, 36,03 tergolong buruk. Di sini saya mengambil topik influenza. Influenza sendiri merupakan infeksi virus saluran pernafasan yang menyerang bagian atas. Biasanya temperatur tubuh itu berkisar 38 sampai 39. Gejala biasanya itu seperti menggigil atau perasaan dingin seperti itu ya. Lalu penularan influenza sendiri ini dapat melalui udara, artinya yang disebarkan oleh penderita penyakit influenza atau melalui kontak langsung dengan penyakit influenza. Lalu sebagian besar masyarakat mengatasi penyakit influenza ini dengan pengobatan sendiri, baik farmakologis maupun non-farmakologis, untuk membeli obat, dan obat bebas terbatas di pasaran karena mudah diperoleh, cepat dan murah. Alasan lain yang mendasari swamedikasi ini tuh juga karena harga obat di pasaran yang sekarang melambung tinggi ya, ditambah biaya pelayanan kesehatan yang semakin mahal. Jadi masyarakat inisiatif untuk melakukan pengobatan sendiri. Lalu pergeseran pola pengobatan dari kuratif rehabilitatif ke arah preventif promotif juga menjadi penyebab akhir-akhir ini tingkat pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi. Di sini saya mengambil penelitian di Bumi Cimanggis Indah 2 karena belum pernah dilakukan sebelumnya, mengingat masyarakat melakukan pengobatan sendiri saat mereka terserang penyakit influenza ini. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini masih adanya warga yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang swamedikasi influenza. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam melakukan swamedikasi untuk sakit influenza ya.
Ditinjau dari pertama itu untuk pengetahuan warga tentang influenza, yang kedua pengetahuan warga tentang swamedikasi influenza. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini manfaat bagi peneliti, terutama saya. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang berhubungan dengan swamedikasi influenza tentunya ya. Lalu untuk akademi bisa sebagai bahan referensi nantinya di perpustakaan tentang gambaran swamedikasi influenza. Lalu ada untuk warga di Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2, yaitu sebagai manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai tentang swamedikasi influenza tersebut. Lanjut, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Di sini ada pengetahuan, meliputi pengertian, tingkat, cara memperoleh, faktor, sama pengukuran pengetahuan. Di sini pengetahuan sendiri itu artinya seperti penginderaan manusia atau hasil dari seseorang melalui indera yang dimilikinya, baik mata, hidung, telinga, atau dan yang lain. Lalu di sini ada tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan ini dibedakan menjadi beberapa, antara lain ada tahu atau know, memahami atau comprehensive, ada aplikasi atau application, lalu ada analisis, ada sintesis, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan finalnya dari kemampuan penilaian suatu materi atau objek. Lalu selanjutnya ada cara memperoleh pengetahuan ini dibagi kurang lebih menjadi 11. Yang pertama cara coba salah atau trial, terus kedua cara kebetulan, cara kekuasaan berdasarkan pengalaman pribadi, cara akal sehat atau common sense, cara kebenaran melalui wahyu, cara intuitif artinya di luar kesadaran, jadi melalui proses nalar gitu. Lalu ada melalui jalan pikiran sama induksi. Induksi itu dia penarikan kesimpulan dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Kebalikannya deduksi, yaitu pertanyaan umum ke khusus. Yang terakhir ada cara ilmiah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, itu ada faktor pendidikan pastinya, lalu ada faktor pekerjaan, keyakinan, dan sosial budaya. Lalu di sini ada pengukuran pengetahuan. Pengetahuan seseorang itu dapat diketahui dan diinterpretasikan sebagai skala kuantitatif. Dengan hasil baik presentasinya 76-100%, lalu cukup hasil presentasinya 56-75%, dan kurang presentasinya kurang dari 56%. Lalu selanjutnya ada perilaku dan swamedikasi. Di sini meliputi pengertian perilaku tersebut, lalu pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, ada definisi swamedikasi, dan yang terakhir ada faktor-faktor dalam pengobatan swamedikasi. Di sini perilaku sendiri itu bisa diartikan sebagai respon atau reaksi individu terhadap stimulus yang berasal dari luar atau dari dalam dirinya. Nah, di sini ada faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi perilaku. Itu ada faktor yang pertama predisposisi, artinya yang melatar belakangi perubahan perilaku tersebut. Apa yang memotivasi terbentuknya suatu perilaku tersebut. Biasanya kalau faktor ini meliputi kayak pengetahuan, sikap, keyakinan, dan juga nilai. Lalu yang kedua ada faktor pendukung. Artinya, faktor pendukung ini hanya memfasilitasi perilaku. Gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada faktor pendorong. Faktor pendorong itu faktor yang mendorong sehingga memperkuat. Jadi dia di sini tugasnya memperkuat terjadinya perilaku. Seperti contoh dari tokoh masyarakat, petugas kesehatan, guru atau keluarga juga bisa. Lalu di sini ada definisi swamedikasi, tadi di atas sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu lagi. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi swamedikasi. Yang pertama, perilaku konsumen ya, semisal kayak cara memahami penyakit, lalu cara merawat dirinya sampai ke tahap ia sembuh, dalam artian kemauan dalam usaha pasien dalam pengobatan tersebut. Lalu yang kedua ada karakter demografi yang meliputi usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, dan status sosial. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan status ekonomi.
Baik, selanjutnya di sini ada slide tentang sesuai medikasi influenza akan membahas tentang penggolongan obat, cara penyimpanan, kadaluarsa atau obat rusak, efek samping, hal-hal apa yang harus diperhatikan dan juga cara penggunaan. Yang pertama, penggolongan obat sendiri dibagi menjadi yang pertama obat bebas. Obat bebas itu obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Lalu obat bebas terbatas sama seperti kayak obat bebas, tapi dia ada peringatan khusus yaitu P1 sampai P6. Lalu ada obat wajib apotek. Sebenarnya obat keras, jadi dia itu hanya boleh diberikan di apotek oleh apoteker. Lalu di sini ada penyimpanan obat. Obat lazimnya seharusnya disimpan di di tempat yang tidak panas atau tidak lembab agar meminimalisir adanya kerusakan. Lalu lihat pada brosur yang terpenting, jangan pernah menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Lalu ada cara penggunaan obat. Cara penggunaan obat itu yang pertama kita lihat dulu gejala atau keluhan riwayat penyakitnya seperti apa yang kita derita. Lalu kedua, jangan pernah bosan untuk membaca dan melihat dengan seksama etiket atau brosur obat. Lalu yang ketiga, apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, segera tanyakan apoteker di apotek. Lalu di sini ada kadaluarsa atau obat rusak. Kalau kadaluarsa dilihat dari tanggal atau tahun. Kalau obat rusak biasanya kalau dia semisal tablet, biasanya dilihat seperti ada kerusakan kayak noda, bintik-bintik, lubang, sumbing, atau bahkan tablet tersebut pecah. Lalu yang kedua ada kapsul. Kapsul ini apabila rusak, dia akan terbuka, kosong, atau melekat. Lalu ada cairan, dia bisa warna atau rasa berubah, bisa juga botol plastik rusak atau bocor. Lalu ada salep. Salep ini pasti warna dan baunya berubah apabila dia udah rusak. Lalu ada efek samping. Efek samping itu setiap respon yang merugikan atau tidak pernah kita harapkan. Di sini ada penata laksanaan terapi, ada terapi non farmakologis sama farmakologis. Kalau non farmakologis itu semisal kayak tidur, istirahat yang cukup, atau bed rest total, dan sekedar minum vitamin. Jadi seperti itu. Lalu ada farmakologis, jadi dia itu menggunakan obat-obatan. Di sini obat-obat yang digunakan dalam terapi influenza ini sendiri antara lain kayak seperti antihistamin, dekongestan, atau obat-obat analgetika dan antipiretika. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam definisi operasional. Di sini ada variabel di mana pengetahuan masyarakat tentang suatu medikasi. Definisinya pengetahuan masyarakat meliputi pengetahuan dan juga suatu medikasi. Lalu ada cara pengukurannya dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya kalau baik dia 76-100%, kalau dia dirasa cukup 56%-75%, dan kalau kurang hasilnya kurang dari 56%. Dengan menggunakan skala ukur ordinal. Lalu kita ke bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Di sini desain penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif. Lokasi dan waktu, lokasi tentunya di Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2 dengan periode waktu Desember 2020. Di sini lalu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya itu seperti kuesioner, komputer, dan alat tulis lainnya. Lalu ada bahan, yaitu bahan yang digunakan di sini adalah jurnal dan buku referensi. Lalu di sini selanjutnya ada langkah dan prosedur penelitian yang meliputi izin penelitian, pendahuluan, validasi, penyebaran kuesioner, dan pengolahan data. Di sini izin penelitiannya yang pertama seperti meminta surat dari Stikes IKIVA, referensi, meminta izin kepada RT RW setempat, lalu menunggu jawaban dari pihak mereka. Lalu di sini ada uji pendahuluan di mana seperti survei ke lapangan, lalu membuat kuesioner, dan yang terakhir bisa memperkenalkan diri, maksud dan tujuannya apa. Lalu ada uji validasi. Di sini uji validasi ini menggunakan software pengolahan data SPSS versi 17. Lalu yang terakhir ada pengolahan data. Pengolahan data di sini dimaksudkan data yang sudah ada kemudian dihitung dan kemudian disajikan dalam bentuk diagram dan persentase.
Lalu di sini ada populasi dan penelitian sampel. Populasi tentunya masyarakat RT RW di Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2. Lalu sampel penelitiannya di sini menggunakan metode cluster random sampling dengan jumlah sampel secukupnya. Di sini ada kriteria inklusi di mana masyarakat pernah melakukan swamedikasi influenza, lalu masyarakat yang mempunyai usia lebih dari 18 tahun. Lalu yang terakhir ada analisis data. Analisis data dihitung dari validitas dan reliabilitasnya menggunakan statistik produk dan service solution atau SPSS versi 17. Lalu datanya dihitung menggunakan Excel dan disajikan dalam bentuk diagram dan persentase. Analisis di sini digunakan dengan analisis univarat, di mana analisis univarat ini dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian. Jadi seperti itu presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.